Tapi ketahuilah, Tuhan sayang terhadap umatnya. Tuhan menjadikan umatnya sebagai biji matanya yang dia akan lindungi, dia jaga dan sangat berharga baginya. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Sakaria pasal yang kedua ayat 6 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan dia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Saudaraku, pembacaan kita kali ini adalah nubuatan yang menyusul penglihatan yang ketiga, di mana dalam nubuatan ini Tuhan berseru untuk memanggil orang Israel yang terbuang di Babel untuk kembali ke Yerusalem. Panggilan ini untuk orang-orang Israel yang masih tertinggal di Babilonia, untuk meninggalkan kenyamanan hidup di negeri Babel, untuk bersama dan bersatu dengan rombongan yang pertama yang sudah mendahului mereka ke Yerusalem. Saudaraku, panggilan ini adalah panggilan untuk kembali ke Sion. Karena Sion akan menjadi pusat pemerintahan Tuhan. Pemerintahan Tuhan, saudara, yaitu di mana Sion adalah umat Tuhan yang akan melaksanakan kehendaknya. Tuhan menegaskan bahwa Tuhan akan melindungi Sion. Bahkan dikatakan juga bahwa Sion adalah biji mata Tuhan. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Nah, memang benar bahwa Sion dalam konteks ini adalah pusat pemerintahan Tuhan. Di mana tentu sudah tahu bahwa Sion ini adalah tempat di mana Daud mendirikan kerajaan Israel yang kemudian oleh nubuatan itu akan menjadi sebuah kerajaan yang kekal. Dan tentu Sion ini adalah gambaran gereja perjanjian baru. Gereja yang akan memenuhi bumi dengan semua perjanjian Tuhan, memenuhi bumi dengan pengajaran-pengajaran Tuhan. Kalau kita berbicara Sion, sebenarnya itu adalah nubuatan tentang gereja masa kini. Tapi Sion sendiri ini adalah sebenarnya pada zaman Zakaria adalah tempat yang Tuhan janjikan, di mana semua orang buangan ini kembali lagi untuk kembali di situ, untuk menerima kembali kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pengajaran Tuhan, dan kemudian akan kumpul bangsa-bangsa lain yang akan datang kepada Sion. Jadi Tuhan mau berkata begini, umat Tuhan sangat berharga bagi Tuhan. Ya. Makanya Tuhan akan mengumpulkan kembali mereka. Untuk itu bagi orang-orang yang diam di Babilonia, Babilonia adalah gambaran dunia ini. Tinggalkan kenyamanan duniamu itu. Datanglah kepada Tuhan. Kembalilah kepada kehendak Tuhan. Kita memang untuk pertama mungkin akan bergumul sedikit sana dan di sini. Tapi ketahuilah, Tuhan sayang terhadap umatnya. Tuhan menjadikan umatnya sebagai biji matanya, yang dia akan lindungi, dia jaga dan sangat berharga baginya. Saudara, Tuhan yang menjanjikan bahwa akan terjadi pemulihan dan lawatan Tuhan yang luar biasa atas Sion, di mana akan datang dan diam di tengah-tengah umatnya. Banyak bangsa lain yang menggabungkan diri kepada Tuhan dan menjadi umat Tuhan.
Di sini Tuhan menjanjikan bahwa akan terjadi lawatan Tuhan yang besar, akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa, di mana banyak bangsa akan datang kepada Tuhan dan menjadi umatnya. Saudara, nubuatan Zakaria ini tentu masih berlaku sampai sekarang ini bagi gerejanya. Gerejanya harus tampil bersinar. Di tengah-tengah masa sukar ini kita perlu berdiri dan menjadi jawaban, karena kita tahu bahwa Tuhan ada dengan kita. Tuhan ada dengan umatnya. Dan Tuhan melihat kita seperti biji matanya. Dia lindungi. Hal yang saya sukai adalah tertulis di ayatnya yang ke-13. Zakaria berkata, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan. Sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Ini berarti Tuhan mulai beranjak. Dia ingin bekerja. Dia ingin mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Dia ingin menyatakan dirinya di tengah-tengah dunia ini. Bersiaplah kita sebagai umatnya mempersiapkan diri untuk dilawat oleh Tuhan. Saudara, persiapkan diri saudara sekarang. Karena ini adalah masa di mana Tuhan rindu dan Tuhan mau untuk melawat saudara. Karena kenapa? Karena saudara berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi saudara. Terima lawatan Tuhan dan masuk dalam lawatan Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.